namanya ada istilahnya ad-daruriyatul khams. Kalau Bapak yang kuliahnya di sana itu paham sekali, namanya ada 5 hal pokok yang wajib wak jago sebagai seorang yang beragama Islam. Ini wajib. Namanya ad-daruriyatul khams. 5 hal pokok siapapun dia selagi agamanya Islam ini wajib dijaga. Berarti kalau tidak dijago, berarti dia tidak mengamalkan agama dengan baik. Apa tuh? Yang pertama namanya kita wajib menjaga agama, menjaga ad-din. Itulah Islam. Jadi sebagai penganut agama Islam, kita wajib menjaga agama Islam. Lalu bagaimana syariat agama menyatakan syariatnya untuk menjaga Islam? Inilah dalam Al-Quran itu ada syariat jihad yang dipraktikkan oleh Nabi kita. Dan saya hari ini bukan mengajak peserta untuk jihad ya, tapi menyampaikan pola pikirnya bahwa agama kita ini wajib kita jaga. Tidak boleh seorang pun melecehkan agama kita, menghina Islam. Kita harus tampil ke muka. Kita berjihad. Jihad itu tidak hanya perang, tapi juga jihad dengan diskusi, jihad menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang pertama. Wajib kita jaga Islam. Maka sangat aneh kalau ada orang Islam ya melecehkan agamanya sendiri. Itu satu, wajib kita jaga. Kemudian yang keduanya mana? Yang wajib kita jaga adalah jiwa. Agama, yang kedua jiwa. Jiwa ini sebuah persoalan yang wajib kita jaga. Dan kita kalau mempertahankan jiwa kita itu halal gitu. Bahkan mati kita mempertahankan jiwa kita itu namanya mati syahid. Maka bagaimana syariat agama yang memandang terhadap menjaga jiwa ini? Diharamkan membunuh. Maka orang kalau membunuh dia, berarti dia sudah melanggar syariat agama. Makanya pembunuh ada dalam Islam. Terbukti membunuh dia dikisos. Yang membunuh, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Ini adalah agama Islam yang sangat mulia. Maka tidak boleh membunuh. Pak ya, tidak boleh membunuh orang deh. Jadi membunuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang wajib dijaga dalam Islam adalah harta. Maka harus menjaga harta milik kita, harta pribadi kita. Maka syariat Islam mengamankan harta seorang itu. Islam mengharamkan mencuri. Tidak boleh mencilok. Tidak boleh sembarang ambil pinang orang ya Pak ya. Nah kayak kata orang kan, mana bang kulit mana orang itu tidak boleh dalam Islam. Namanya mencuri. Ini kan tahu saya. Jadi tidak boleh, haram mencuri. Dengan segala bentuk pencurian, mengambil yang bukan hak milik kita, itu namanya haram. Jadi kenapa Islam mengharamkan mencuri? Untuk menjaga harta milik orang lain tidak boleh diambil. Dengan hadis, sejengkal tanah yang kita ambil milik orang lain dalam batasan itu adalah nanti neraka tempatnya. Jadi batas tanah sepadan itu tidak boleh diambil Pak, tidak boleh diasah. Kalau pasti milik orang lain. Jadi ini kalau kita dalam panjang nih Pak, tidak sampai nanti kajian narkoba kita. Ini kita umum saja. Jadi agama, syariat jihad. Tadi yang kedua apa tadi? Jiwa. Jiwa, haram membunuh. Menjaga harta, haram mencuri. Yang keempat, kita wajib menjaga nasab, keturunan namanya. Nah, keturunan itu dalam Islam harus pasti. Maka bagaimana cara menjaga nasab itu? Islam mengharamkan berzina. Ini untuk menjaga keturunan itu harus pasti. Maka haramlah perbuatan orang-orang yang menikah sudah hamil duluan. Saya kan Pak Penghulu kan. Jadi persoalan juga menjadi persoalan tersendiri Bapak-bapak. Maka mari dalam hal ini juga kami mengambil, menghimbau. Maka zina ini haramnya itu dosa besar. Maka agama mengajarkan sebuah syariat yang sangat indah dalam Al-Quran. La taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Apa makna taqrabu di situ?
Makna takrab itu adalah jangan kamu lakukan semua perbuatan yang nanti endingnya adalah berzina. Maka ulama menetapkan di sekolah hukumnya haram menonton film-film yang porno, haram berdua-duaan, haram berbonceng-boncengan dengan bukan pasangannya, haram berkhalwat di tempat-tempat itu haram. Ini takrab. Jangan kan melakukan mendekati. Maka bapak jangan dibawa yang bukan istrinya berboncengan bagaimana kan? Yang perempuan jangan mau dibawa oleh orang yang bukan mahramnya. Karena kita ini tidak akan sanggup dan tidaklah lebih hebat dari para nabi untuk menghalangi godaan syaitan. Nah, dan para sahabat ini harus belakan. Enggak ada enggak kemana-mana kan? Kuat tanya sama godaan setan, ini kawan lah. Kawan setan, kawan biasa jangan. Kita tidak akan sanggup nanti menghadapi godaan iblis terhadap godaan perzinahan. Dan merasa lebih hebat. Ulama terjerumus, ahli ibadah terjerumus zina, orang-orang besar berpangkat tinggi terjerumus zina. Apalagi masyarakat awam yang agamanya rendah. Sedangkan Nabi Adam saja dikeluarkan oleh iblis dari surga gara-gara istihawati. Godaannya adalah perempuan. Bapak, jadi jangan buka kesempatan, jangan buka peluang, karena kita tidak akan mampu, Bapak. Jangan merasa kita hebat, merasa kuat iman. Siapapun kita, iblis lebih berpengalaman dari kita. Ya Pak ya, ini lahir dari zaman Nabi lah, patang berpajak kacil, kan? Memuasa dia pula, kan? Dia sudah lahir sejak dahulu, berkelanjutan sudah ahli. Kalau biasa sih imannya apa yang ketek-ketek lah dikirimkan kan iblis, kan? Makin tinggi dia, makin hebat dia akan dituntik iblis yang tingkat tinggi yang lebih. Maka itulah agama itu menganjurkan la taqrabu zina itu jangan mendaki. Kau buka beko YouTube yang perang ancak tutik masalah kan dah, tutik takut dengan karena kita ada kasus kan, persoalnya perzinaan, perselingkuhan itu kadang-kadang kalau kita urut ke belakang, kenapa melakukan? Karena buka peluang jalan tadi buka. Yang perempuan, uni-uni, dia jangan murah buka jilbab. Nah, rambutnya mahkota yang hanya boleh dilihat suami kita. Nah, itu mulanya pandang mata dulu. Nanti dari mata tertarik nanti sampai kepada perzinahan. Lah, yang kalimat terakhir inilah bagian bidah. Islam dalam konsep ad-daruriyatul khams itu adalah kita wajib menjaga akal. Akal ini wajib wak jago. Lalu bagaimana agama mengaturkan syariatnya boleh wak jago akal tuh? Diharamkan minuman khamar. Meminum, mengkonsumsi yang merusak akal kita. Sinilah tak kerja kita. Narkoba dengan segala jenisnya disebut pada waktu ini adalah semuanya merusak akal kita. Kalau bahasa agama namanya adalah khamar. Setiap yang memabukkan itu namanya khamar. Setiap yang memabukkan itu haram. Ini konsep asal. Berarti kullu muskirin khamrun, semua yang merusak akal. Sampai tadi kan ada namanya tadi apa? Korek, apa tadi? Komik tadi. Itu merusak akal. Jadi bahwa menilai agamanya. Apakah narkotika ini sabut tadin, putau, sabu-sabu? Ini konsepnya agama dikuatkan dengan kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan, yang merusak fungsi akal, dia tergolong khamar. Wa kullu muskirin, maka semua yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Muslim. Ini tidak ragu lagi. Semua makanan yang kita konsumsi rusak akal, berarti dia adalah haram dalam agama kita. Inilah fungsi Islam. Lalu bagaimana syariat Al-Quran menilai? Kita mencoba membuka ayat-ayat tentang larang khamar. Ternyata dalam haramnya khamar itu bertahap Al-Quran menyampaikan 3 kali. Ayat yang pertama tentang khamar turun Al-Quran surat
Al-Baqarah 209 balik. Bagaimana firman Allah? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Itu adalah ayat tentang khamar yang pertama. Wahai Rasulullah, kalau kamu ditanya tentang perkara khamar dan judi, katakanlah kul fihima ismun kabir, bahwa di dalam khamar dan judi itu ada dosa besar, dosanya gadang. Tapi dikatakan sana wa manafi'u linnas, dan ada sebagian manfaat bagi manusia. Ya kan diakui dalam khamar itu dulu ada manfaat bagi manusia. Ini yang pertama turun. Tapi dikatakan itu wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi ketahuilah bahwa dosanya khamar dan judi itu akbaru, lebih besar daripada manfaatnya. Ya Pak? Dosanya gadang, manfaatnya dosa kete. Tetapi dosanya besar ini jauh lebih besar daripada manfaatnya. Di sekolah nanti ada yang salah paham, Pak. Merasa berobat dengan minuman keras, berobat dengan khamar, atau yang lain itu adalah sebagai obat. Konsep agama tidak ada obat dalam barang yang haram. Nah, minum mabuk seketek jadi ube, kan? Atau minum ambil putau seketek untuk ke ube, tidak ada. Tadi sudah ada konsepnya. Sedikit, kalau nanti banyaknya haram, yang sedikitnya tetap haram. Tadi sudah ada hadis. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, setiap yang memabukkan adalah haram. Berarti walaupun dengan banyaknya mabuk haram, sedikit tetap haram. Maka Nabi tegaskan terhadap yang sedikit khamar, makanan yang merusak akal tadi, laisa daun walakin dawaun. Itu bukan obat, tapi itu menambah penyakit. Ya nama, hadis Pak. Jadi jangan merasa obat. Itu menambah penyakit. Inilah agama kita. Hebat agama kita. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua turunlah surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu sholat ketika kamu sedang mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Berarti sholat itu tidak boleh sedang mabuk sampai sadar. Ini dipahami oleh orang-orang yang pro khamar ini. Berarti khamar itu hanya boleh sedang sholat. Di luar sholat, dilarang itu sedang sholat, di luar sholat boleh katanya. Ini ada tahapan. Ini adalah ayat tentang ada sahabat ketika sholat pada waktu itu, ketika sang khamar masih bertahap turunnya, dia lupa membaca Imam Al-Kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Lupa dia baca ayat yang kedua. A'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang kafir, harusnya kan tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah. Lupa dia lahnya itu, aku menyembah apa yang kamu sembah. Bila lalu turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kamu salat duluan ketika kamu masih mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Apalagi kalau jadi imam dia tidak sadar, dia kan salat. Lalu datang ayat pemungkas yang terakhir. Al-Quran
Surat Al-Maidah ayat 90. Paham ya? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, mengundi nasib dengan berhala, mengundi nasib dengan anak panah, berkorban untuk berhala, rijsum min amali syaitan, najis bagian perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah. Ini perintah. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu nanti menjadi orang-orang yang beruntung. Itu pemungkasan jiwa ya. Intinya, karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, adik-adik semuanya, inilah konsep agama kita yang mulia Islam, memandang haramnya khamar. Pengharaman khamar ini tadi intinya adalah karena merusak akal. Agama kita Islam agama yang bersih, dan ingin dia rusak akalnya. Karena yang membedakan kita ini dengan makhluk Allah yang lain adalah perkara akalnya. Dalam kajian ilmu mantik Pak ya, ma huwal insan. Ketika menerjemahkan siapa yang manusia itu, ma huwal insan, siapa yang disebut manusia itu? Al insanu hayawanun natiq. Yang dikecilkan manusia itu adalah hewan-hewan yang berpikir, yang menggunakan akal. Jadi sebenarnya kita beda dengan hewan lain itu karena akal kita. Natiq ini kajian mantik. Kalau akal kita sudah rusak, berarti dalam ilmu mantik kita sama dengan hayawan. Mau ya Pak ya? Kayaknya lembut tapi menusuk ya. Sama dengan hewan-hewan. Karena tidak menjaga akal kita. Dan agama memandang janganlah kita jebak diri kita, memasukkan diri kita kepada kebinasaan. Yang 5 tadi, jiwa ada jihad, harta tidak boleh mencuri, keturunan tidak boleh zina. Kemudian apa lagi? Agama, berjihad. Semua yang kita jaga itu inti semuanya adalah yang sangat menentukan dalam akal ini. Berarti sangat penting awak menjaga akal itu. Kenapa demikian? Orang kalau akalnya sudah rusak, dia bisa menghina agamanya. Orang kalau akalnya sudah rusak, dia bisa mencuri. Orang kalau akalnya sudah rusak, dia bisa berzina. Orang kalau akalnya sudah rusak, dia bisa membunuh. Semuanya dilibas oleh orang-orang yang merusak akal. Karena itulah penting kita jaga akal ini. Jangan jebakkan diri kita terhadap khamar atau narkoba. Silakan sampaikan kepada ilmu yang sedikit ini kepada generasi kita, anak-anak kita, generasi muda kita. Karena itulah nanti harapan kita bagaimana dia menjadi orang-orang hebat. Tapi kita butuh anak-anak yang soleh, anak yang soleha. Jadi bapak-bapak lah di tangan bapak-bapak nanti menjaga mereka semuanya. Karena juga bapak ibu adalah sekarang diamanahkan ke sini oleh masyarakat, oleh nagarinya untuk membagi ilmu ini. Bagaimana kita diselamatkan. Kalau agama sudah kita patuhi nanti, mudah-mudahan keberkahan dari Allah itu nanti bisa kita terima nanti di kecamatan Mapatul ini. Amin ya. Amin. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.